Apakah Anda mengagumi pasangan kekasih masa kecil seperti ini? Mereka lahir di hari yang sama. Masih belum ada nama tapi telah bertemu satu sama lain. Tapi kepribadian mereka benar-benar berbeda. Suzum adalah gadis yang selalu penuh kegembiraan. Ketika pergi ke sekolah, dia tidak hanya tidak memperhatikan pelajaran. Tetapi ketika berselisih, dia bahkan berkelahi dengan teman-temannya. Ritsu adalah anak yang cerdas, tetapi malu. Ketika dia melihat teman sekelasnya membuat keributan, dia hanya melihat. Dan kemudian fokus pada dunianya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Suzum mencari kakeknya untuk meminta kubis. Lalu berlari ke bawah rumah Ritsu. Gadis itu menggunakan peluit untuk memanggil Ritsu. Ini pemahaman antara keduanya. Uga merupakan sesuatu yang sangat Suzum banggakan. Ritsu mainkan lagu, Kampung Lama, untukku. Karena ingin Ritsu bermain piano untuk dia mendengar. Suzum memberinya kubis. Suara indah yang dipancarkan dari jari Ritsu. Begitu lembut terbang ke sisi Suzum. Gadis kecil yang duduk di bawah jendela. Ambil wajahnya dengan tangannya, mendengarkannya dengan penuh perhatian. Karena energiknya, Suzum sangat dicintai oleh ibu Ritsu. Dia biasanya membuat kue dan meninggalkan porsi untuk Suzum. Ini adalah hidangan yang ibu Suzum tidak bisa membuat. Juga sesuatu yang keluarganya tidak mampu beli. Jadi setiap Suzum makan, dia sangat senang. Kamar tidur Ritsu penuh dengan model buatan sendiri. Setiap kali dia selesai membuatnya, dia merasa seperti sebuah pencapaian dan menunggu Suzum datang untuk puji dia. Dia berbagi dengan Suzum impiannya ketika tumbuh dewasa. Juga akan membuat beberapa barang untuk membantunya memenuhi keinginan Suzum. Setelah nenek Suzum meninggal, kakeknya sedih sepanjang hari. Suzum dengan naif berpikir bahwa jika bisa membuat telepon kertas yang cukup panjang, kakeknya pasti dapat berbicara dengan neneknya. Ritsu mengikutinya di belakang, dia merasa bahwa gadis kecil ini on sekali. Tetapi masih mengikutinya. Karena sungainya terlalu besar. Dua anak hanya bisa memanggil lebih banyak teman untuk membantu. Hanya bisa melihat Ritsu dan anak laki-laki lain memegang tali. Suzum dan Reiko perlahan membentang ke sisi lain sungai. Semua siap, terpisah sungai besar. Suzum dapat mendengar panggilan Ritsu. Suzum ah. Udah mendengar. Itu asli atau palsu? Ritsu. Sudah mendengar. Apa yang kamu katakan, mengaku. Waktu bermain anak-anak selalu penuh kejutan. Tiba-tiba seekor lebah terbang. Membuat kedua gadis ini panik. Sambil panik, Ritsu di ujung telepon ditarik ke bawah. Ini membuat Suzum sangat ketakutan. Ritsu menderita asma. Biarkan aku menggendongnya. Kamu pergi terlalu lambat. Melihat Suzum begitu khawatir, dia merasa bangga dan mengedipkan mata pada Ryunosuke. Tapi sedetik kemudian, Suzum jatuh karena kurangnya kekuatan fisik. Leluconnya membuat Suzum jatuh dan menggaruk lututnya. Ibunya sangat marah dan ingin memukulnya. Tapi Suzum menghentikan ibu Ritsu. Jangan berpikir bahwa Suzum selalu melindungi teman-temannya. Dia juga akan memukuli teman-temannya karena perbedaan pendapat. Namanya Suzum yang merupakan homonim untuk burung pipit. Jadi, Ryunosuke biasa menggodanya. Suzum juga bukan seseorang yang mudah diganggu. Dia mengambil tempat sampah dan melemparkan Ryunosuke. Aku jauh menjadi burung pipit. Di rumah sakit, Ryunosuke menangis sedih. Karena Ritsu adalah sahabatnya. Sekarang karena melindunginya, dia terluka. Dia merasa sangat bersalah, untungnya setelah ujian. Ritsu hanya terluka di kulit. Anak-anak ini senang menari. Ibu Ritsu masih merasa takut. Tangannya terus-menerus gemetar. Dalam perjalanan pulang dia memberitahu Suzum. Nama kamu keren banget. Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain katakan tentangmu. Mendengar Ritsu memujinya, dia merasa sangat bahagia. Tapi saat itu dia menginjak batu. Tiba-tiba dia memiliki tinnitus di telinga kirinya menyebabkan dia kehilangan keseimbangan.
Untungnya, Ritsu bisa menahannya tepat waktu. Saat ini Suzum masih belum sadar bahwa ini adalah sinyal tubuhnya. Ritsu. Apa? Aku hanya mau memanggil namamu. Ini adalah gadis yang cantik dan rakus. Setiap bel istirahat berbunyi, dia akan selalu gunakan kecepatan tercepatnya untuk lari ke toko. Hanya untuk membeli roti kacang merah favoritnya. Tapi sayangnya, di sini semua rakus. Suzum hampir menyelesaikan semester kelas 12. Tapi sampai sekarang dia masih belum bisa makan kue itu. Hari ini tidak terkecuali juga. Dia kecewa, membeli sandwich dan pulang. Tetapi ketika dia pergi ke lorong, dia melihat teman masa kecilnya. Jelas kelas Ritsu lebih jauh dari kelasnya. Tapi sekarang Ritsu masih bisa duduk dan makan kue favoritnya. Ini membuat Suzum merasa marah. Ritsu mengatakan bahwa menjadi tampan dapat ditukar dengan makanan. Kue ini diberikan kepadanya oleh siswa di kelas bawah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kue dan bertanya apakah Suzum ingin memakannya. Apakah kamu mau makan? Ya mau. Ayo berputar 3 kali dan menggonggong sekali. Gup-gup. Oh aduh. Suzum adalah gadis tuli. Sebenarnya, ketika dia masih kecil, dia memiliki gondok sehingga telinga kirinya tidak bisa mendengar. Setiap kali dia pergi ke sekolah dia harus mengeluarkan alat bantu dengarnya untuk mendengar. Untuk membantu telinga kanannya mendengar lebih jelas. Setiap kali Suzum memakai alat bantu dengar, guru yang berdiri di podium selalu merasa diawasi. Setelah itu, dia membusungkan dadanya untuk memberi kuliah lebih keras. Ini menyebabkan Suzum digoda oleh teman-temannya di sekitar. Tapi Ritsu tidak seperti itu. Dia awalnya adalah siswa teladan. Tetapi karena beberapa alasan, dia melewatkan ujian masuk sekolah yang lebih baik. Akhirnya dengan enggan memasuki sekolah bersama Suzum. Baik pandai belajar maupun tampan seperti dia. Ketika dia baru saja mendaftar di sekolah ini, dia membuat gadis-gadis di sekolah menyukainya. Bahkan dia udah kelas 12. Setiap hari, siswa dari kelas bawah datang mencarinya. Tapi di hati Ritsu, gadis On bernama Suzum inilah yang paling dia pedulikan. Dia khawatir Suzum tuli sehingga dia tidak bisa mendengar dengan baik. Jadi setiap hari sepulang sekolah dia meminta Suzum untuk pergi ke rumahnya untuk belajar lebih banyak. Di saat semua orang berpikir, pasangan teman masa kecil ini akan seperti di film, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Hari itu adalah hari yang sangat biasa dalam hidup Suzum. Tapi itu adalah hari pertama hati Ritsu terguncang. Ritsu pergi untuk melihat panahan. Dia baru saja tiba, tiba-tiba seorang gadis menarik perhatiannya. Postur berdiri gadis ini sangat eye-catching. Perlahan regangkan tali busur, lalu lepaskan dengan cepat. Panah itu mengenai jantung target dalam sekejap. Dan juga mengenai hati Ritsu. Takdir adalah hal ajaib. Setelah menonton, Ritsu sedang kesal karena bola bulu tangkisnya. Tiba-tiba gadis pemanah tadi muncul. Dia tersenyum lembut dan mengambil alatnya. Dengan lembut bantu dia menurunkan bulu tangkis. Ketika gadis itu berbalik dan bersiap-siap untuk pergi, Ritsu mengumpulkan keberaniannya dan memanggilnya kembali. Bisakah kamu memberitahu aku namamu? Sebutkan namamu dulu, lalu aku akan memberitahumu. Aku Ritsu. Ritsu dalam kata hukum. Namaku Ito saya. Kata saya memiliki 3 titik air. Tidak ada rahasia di sekolah yang bisa disimpan. Hari itu sepulang sekolah, teman dekat datang ke rumah Ritsu. Mereka penuh kegembiraan, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Suzum mengetahui bahwa Ritsu naksir seseorang, dia juga menunjukkan senyum ceria. Namun, dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa di hatinya. Setelah dia pulang rumahnya, dia memutuskan untuk menggambar ulang gambar gadis itu dan berikan kepada Ritsu. Sekarang adik laki-lakinya Sota membawa secangkir kopi dan berjalan masuk. Anak laki-laki itu bertanya padanya siapa orang yang ada di gambar itu. Dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa ini adalah orang yang membuat Ritsu jatuh cinta.
Sota meninggalkan ekspresi aneh yang tidak bisa dipahami. Anak laki-laki itu menatap Suzum ragu-ragu sejenak. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi keluar. Suzum melihat gadis di gambar. Tak bisa menahan diri, dan jatuh ke dalam depresi yang dalam. Ada apa? Tidak tahu mengapa saya sedikit sedih. Suzum juga tidak mengerti. Bahkan dewa pun tidak bisa mengerti.